Saya menyapa sahabat dalam satu ulasan singkat. Dalam ulasan saya kali ini sahabat, saya ingin memberikan satu pemaparan atau satu pembelajaran hukum, khususnya bagi sahabat-sahabat saya yang awam hukum, yang apabila menghadapi suatu perkara atau ingin mengajukan suatu gugatan, atau apabila sahabat digugat dalam satu sengketa perdata. Dalam hal ini sahabat, saya ingin mencoba memberikan satu penjelasan singkat berkaitan dengan putusan hakim dalam suatu gugatan. Dalam memutuskan suatu gugatan, apakah berdasarkan fundamentum petendi dan amar gugatan yang diajukan oleh penggugat, ataukah menerima jawaban atau eksepsi dari tergugat atas gugatan, ataukah mengajukan gugatan balik atau rekonvensi, maka perlu diperhatikan bagaimanakah fundamentum petendi dari gugatan rekonvensi dan amar dari gugatan rekonvensi itu. Ketika hal itu sahabat sudah sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh hukum acara perdata, yaitu jelas kapasitas kedudukan atau istilah hukumnya legal standing daripada penggugat. Kemudian jelas syarat formil dari gugatan dan syarat material dari gugatan yang dirumuskan dalam gugatan yang di mana disusun dalam fundamentum petendi yang jelas, padat, atau dalam kata lain jelas, tidak kabur, dan mendudukkan kronologis perkara dan objek dari perkara, dan kemudian tujuan dari gugatan itu. Di dalam posita harus dirumuskan sedemikian baik, sehingga nanti di dalam amar dari gugatan itu akan disimpulkanlah apa yang akan diminta oleh penggugat untuk diputuskan oleh hakim. Kemudian sahabat, ketika hakim memutuskan gugatan tersebut, baik setelah adanya jawab-menjawab, jinawab-menjawab, atau melalui proses pembuktian, baik melalui pembuktian surat, keterangan saksi, keterangan ahli, kesimpulan, dan seterusnya, maka hakim akan membuat putusan, menyusun pertimbangan-pertimbangan putusan berdasarkan fakta-fakta yang dibuat dalam fundamentum petendi dan apa yang dimintakan dalam amar gugatan, baik gugatan konvensi ataupun gugatan rekonvensi. Dalam menyusul pertimbangan hakim yang disebut dengan ratio decidendi, disinilah sahabat nanti hakim akan membuat apa yang menjadi rasio decidendi daripada putusan-putusan hakim tersebut. Ketika rasio decidendi telah dibuat dengan demikian baik, maka hakim akan memutuskan dalam amar putusannya tidak boleh melebihi apa yang diminta dalam fundamentum petendi atau amar gugatan dari penggugat konvensi ataupun rasio petendi dan amar dari gugatan rekonvensi.
Ketika hakim membuat putusan melebihi dari apa yang diinginkan oleh penggugat konvensi atau penggugat asal, atau membuat putusan melebihi dari apa yang diinginkan oleh penggugat konvensi, maka putusan yang melebihi dari yang diminta tersebut, inilah yang disebut dengan putusan yang melebihi yang diminta, yaitu ultra petita. Ketika hakim memutuskan yang dikatakan sebagai putusan ultra petita, maka inilah salah satu yang menjadi alasan dari penggugat, baik penggugat konvensi atau penggugat rekonvensi, untuk mengajukan banding karena alasan ultra petita. Namun sahabat, menjadi pertanyaan, bagaimana apabila ultra petita tidak sesuai dengan ratio decidendi atau rasio decidendi bertentangan dengan misalnya apa yang dibuat dalam gugatan konvensi atau apa yang dibuat dalam gugatan rekonvensi? Inilah nanti sahabat ada yang mengatakan menjadi ultra rasio decidendi, yaitu pertimbangan-pertimbangan hakim yang melebihi dari fakta-fakta yang dikemukakan dalam gugatan rekonvensi atau gugatan konvensi. Salah satu contoh sahabat, misalnya dalam gugatan wan prestasi, penggugat mengajukan tergugat wan prestasi karena tidak melakukan kontra prestasi atas perjanjian yang dibuat. Itulah misalnya alasan dari penggugat. Kemudian tergugat mengatakan dalam jawaban atau eksepsinya bahwa dia belum dapat dikatakan telah melakukan wan prestasi karena belum ada peringatan lisan atau tertulis daripada penggugat terhadap tergugat. Dan ketika hakim dalam rasio decidendinya mengabulkan eksepsi atau jawaban dari tergugat yang menyatakan gugatan ditolak berdasarkan pertimbangan hukum karena dianggap penggugat telah melakukan niat-niat yang tidak baik dalam mengajukan gugatannya, sehingga dinyatakan niat-niat yang tidak baik itulah yang menjadi alasan menerima jawaban atau eksepsi dari tergugat. Artinya sahabat, rasio decidendi yang disampaikan oleh hakim tadi dengan alasan atau niat-niat yang tidak baik dari tergugat yang dijadikan mengabulkan eksepsi atau jawaban dari tergugat, maka putusan ini pun menjadi ultra rasio decidendi. Mengapa sahabat? Karena dikatakan tadi di dalam jawaban atau eksepsi dari tergugat bahwa dia belum dikatakan belum dapat dikatakan melakukan wan prestasi ketika belum ada peringatan tertulis atau lisan dari tergugat. Namun pertimbangan hakim menyatakan menerima eksepsi atau jawaban tergugat untuk dinyatakan gugatan ditolak karena bukan pertimbangan sebagaimana yang disampaikan oleh tergugat, tetapi membuat pertimbangan sendiri mengatakan bahwa ada niat-niat yang tidak baik yang terselubung dari penggugat mengajukan gugatannya dan menyatakan tergugat sebagai pihak yang harus dinyatakan wan prestasi, sehingga gugatan itu haruslah ditolak. Inilah salah satu contoh sahabat yang saya katakan sering kita alami, bahwa hakim di samping seringkali membuat putusan ultra petita, tetapi seringkali juga membuat ultra rasio decidendi atau pertimbangan-pertimbangan hukum yang melebihi dari apa yang diinginkan oleh tergugat ataupun penggugat. Demikianlah sahabat, video singkat ini saya sampaikan agar sahabat bisa mengenali manakah putusan yang bisa diklasifikasi
sebagai putusan ultra petita dan sebagai pertimbangan hukum ultra ratio decidendi. Demikianlah sahabat, semoga bermanfaat.